Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar untuk membuat banner tentang olahraga. Di sini aku mau kasih contoh untuk olahraga soccer ya, atau bola, sepak bola. Nah, ini aku ATM atau amati, tiru dan modifikasi dari kampus Laga yang ini. Nah, ini ada kampus Laga yang punya Indonesia ya. Menurutku ini keren banget desainnya, dan aku mencoba untuk memodifikasinya, mengamati, sudah aku amati, terus ku tiru, terus ku modifikasi gitu ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah, by the way ini aku pakai tab ya, jadi ini pakai Android gitu. Ini aku pakai Samsung A9 Plus. Nah, di sini hal pertama yang akan kita lakuin untuk membuat banner adalah create ya. Tapi sebelumnya di sini ini tuh kalau misalkan pakai tab, dia itu hampir sama dengan pakai HP. Cuman bedanya kalau pakai HP itu ada arah yang tuh kayak panah gitu loh. Di situ nggak ada panah buat ngegeserin. Jadi ini kalau ngegeser tuh harus ditarik aja gini gitu. Jadi nggak bisa kalau mau ngegeser sedikit nggak bisa pakai panah yang plus, tanda plus gitu loh. Nah, oke. Nah, di sini yang pertama kita akan buat create dulu. Setelah create, kita akan pilih di sini banner. Oh, ini udah ada banner ya, banner landscape. Oke. Terus tadi, jadi aku tuh ngelihat untuk mendesain ini aku bolak-balik lihat YouTube tadi. Nah, karena aku udah ingat, jadi aku langsung ke sini aja elemen. Aku langsung cari shape. Shape-nya adalah yang ini. Mana dia ya? Nah, yang ini. Shape-nya yang ini. Ini aku putar. Ini karena aku pakai tab ya, jadi harus aku besarin dulu. Ini aku landscapein tabnya nih buat, oke. Ini kita buat tengah-tengah. Oh iya, jangan lupa ya, ini aku udah setting. Teman-teman jangan lupa sebelum kita bikin desain, teman-teman lihat ini sebelah sini paling kiri nih ada garis, batas garis sebelah sini ya, sebelum warna ungu nih ada yang ini. Terus ini juga ada garis. Nah, ini namanya margin ya. Jadi kita harus aktifkan dulu margin ini, yang ini, dan ini print blade. Apa itu print blade? Jadi ini kita di setting juga, terus aktifkan show print blade. Jadi ini tuh adalah batas ketika kita mau cetak banner gitu ya. Kalau misalkan kita mau cetak banner nih kayak gini nih, ini aku bikin dia ada lebihan ke sampai garis ungu. Nah, ini yang di antara garis ungu dan ini nih dia nggak akan kecetak dia. Jadi yang kecetak itu adalah yang di atas garis print blade. Nah, kalau misalkan aku bikinnya gini, kayak gini nih, kayak gini pun aman. Kayak gini pun aman karena memang dia nyetak dari sini ya. Tapi aku mau tarik aja ke bawah untuk biar lebih aman aja gitu. Nah, setelah seperti ini, jadi kita lihat lagi oke, kita bikin ini ya di sini di YouTube ini. Nah, kita bikin lagi, ini aku duplikat ya. Aku duplikat, terus tarik ke atas seperti ini. Warnanya ini kita pakai warna Tosca. Kita cek lagi. Oke, sip. Ini kayaknya harus di set gitu. Ini harus pas ya kanan kirinya. Harus presisi. Oke. Seperti ini. Sudah presisi. Nah, ini warnanya aku ganti ke Tosca. Warna Tosca-nya kita cari di sini. Aku biasanya kalau mau cari warna di sini nih aku ketik dulu Tosca gitu ya. Salah. Sorry. Yang mana ya yang bagus? Misalkan yang ini deh, yang ini aja. Nah, ini warna ini tuh bukan mau aku pakai, tapi warna ini tuh buat acuan. Jadi di sini aku tinggal rubah ke warna yang ini misalkan. Nah, ke
sama warnanya yang ini. Nah kalau sudah punya warnanya aku buang gitu. Itu ya, jadi ini aku pakai warna Tosca. Nah setelah itu yang aku lakukan adalah mencari shadownya di grafik ya. Aku pakai grafik semua, tidak campur elemen, aku tidak campur dengan foto. Oke, kita akan coba pakai ini. Coba dibalik dulu seperti ini, atau gampang ya sebenarnya kalau udah kayak gini tinggal dibalik aja, di flip, vertical flip. Nah oke, karena ini aku pakai tab jadi agak kesusahan, harus keperbesar dulu, terus ininya aku kecilin sesuai dengan ukuran yang di atas itu. Udah selesai, terus aku klik ininya, positionnya aku arahkan ke belakang. Nah ini kalau pakai HP enak nih, bisa pakai yang gambar kursor itu loh. Karena ini aku pakainya tab dan nggak ada aplikasi itunya, qadarullah ya. Jadi posisi si siapa nih namanya, si ini nih yang bawah ini dia paling depan, terus kemudian yang panjang ini nih yang ada garis ungunya, yang ini dia posisinya paling belakang. Nah ini sudah aku kasih apa namanya ini, shadow. Oke, jadi jangan gini banget ya kayaknya kurang bagus gitu. Jadi ini terlihat, ini kenapa dikasih shadow, biar dia tuh terlihat kayak apa namanya, ada batasnya gitu, ada batasnya. Nah terus kita cek dia warna dasarnya apa. Warna dasarnya adalah hitam ya. Jadi ini ada garis, kayak sebentar aku buat dulu. Warnanya nggak plek-tiplek ya, karena aku sebenarnya kalau teman-teman mau plek-tiplek warnanya tinggal di screenshot aja apa tuh namanya, gambar di YouTube-nya, terus nanti dimasukin lah ke Canva, terus nanti tinggal ambil deh warnanya gitu. Oke, kita kesini kan, terus lagi ini kita putar. Ini harus pas ya, jadi ini kan miring nih, kayak gini kan miring ya. Nah kita harus pasin dia harus sama. Tuh agak susah ya kalau pakai tab. Oke, paling belakang. Nah ini sisi kanan kirinya harus sama ya, seperti ini. Terus aku tambahkan elemen lagi, karena di sini kita lihat ya di YouTube ini dia ada garis ke sini tuh miring, warna biru juga. Oke, salah. Maka kita akan balik lagi ke shape. Aku cari garis yang ini aja. Oke, aku buat dia miring, set seperti ini, besarin dikit. Aku taruh dia ke posisi paling belakang dan warnanya aku ubah menjadi Tosca juga. Nah seperti itu, baru latar belakangnya atau backgroundnya aku ubah ke warna hitam gitu ya. Seperti ini sudah setengah jadi. Nah sekarang kita tinggal tambahin elemen-elemennya aja. Jadi aku kalau mau bikin sesuatu, kalau mau bikin desain itu, aku lihat yang poin sentralnya dulu tuh apa gitu. Dan ini aku amatin, ini ternyata kebalik ya, ini si bagian bawahnya kebalik, bagian bawahnya ini kita balik dulu, kok kayak ada yang aneh, ternyata kebalik ya. Segini aja gimana? Oke. Kita turunin lagi. Shadownya angkat lagi sedikit ke atas.
Oke, sip. Nah ini karena ini kok jadi kecilin gini. Nah tuh. Oke, nah sekarang aku mau tambahkan elemen logonya ya, ceritanya logo sportnya, terus ada tulisan game on. Oke, aku cari di sini logo soccer logo atau logo sepak bola, soccer logo gitu. Kita pakai yang ini misalkan. Nah karena ini warnanya kok kurang kontras ya dengan latar belakangnya, kita pilih logo yang dia tuh bisa diedit warnanya ya, diganti warnanya. Nah seperti ini. Jadi aku pakai kayak gini, cek lagi ke sini. Oke, logonya agak besar. Nah terus ini adalah logo yang mengadakan pertandingan, misalkan sekarang adalah logo yang jadi peserta. Oke, aku punya 2 logo. Oke, nah sekarang aku punya 2 logo peserta. Ini aku taruh sini nih, ukurannya disamain. Oke, di sini ada tanda garis bantu ya, pakai yang garis merah nih kalau teman-teman bisa lihat. Nah ini, jadi atas bawahnya harus sama. Oke, sip, segini. Kanan kirinya juga harus sama ya. Kebesaran deh kayaknya. Logo ini kebesaran. Cukup segini aja kayaknya ya. Kita geserin ke sini. Oke. Ini ya dikecilin lagi. Nah di sini ceritanya yang mengadakan pertandingan itu, ini kayaknya kurang kontras, kita ubah aja warnanya jadi putih ya. Bagian yang warna hijaunya kita ubah jadi putih biar kelihatan. Oke, seperti ini ya. Ini sebenarnya teman-teman kalau misalkan pakai Canva yang yang pro itu bisa diedit dia jadi lebih, sebentar ya. Oke, bisa diedit. Nah di editnya itu dia bisa lebih di di shadow gitu loh. Sampingnya ini aku pakai shadow, terus pakaiin drop, jadi nanti dia akan terkesan tuh timbul. Kita lihat ya. Nah jadi terkesan timbul. Kalau mau coba kita satu lagi pakai edit, terus kita kasih efek bagian shadow pakai drop. Kita pakai yang ini, kalau nggak kelihatan. Oke, pakai ini aja, nggak terlalu berpengaruh sih sebenarnya karena kalau dia kecil, tapi kalau dia besar dia sangat berpengaruh, kelihatan banget. Oke, kita lihat lagi. Ada tulisan versus di tengahnya, tulisan versus. Kita tambahkan teks, terus tulis F. Kita besarin F nya, kita bold, terus kita ubah warnanya jadi white. So kita tarik ke sini. Versus gitu ya, dia menulis versus, ini pertengahan. Nah ini gini, kita rubah jadi S, versus. Terus di tengah F dan S dia ada kayak
terbelah gitu ya, seolah-olah dia terbelah. Kita pakai shadow white shadow ya. Ini mau kita bolak-balik juga, insya Allah akan muncul ya. Yang penting kita bener aja keywordnya. Coba kita pakai ini, dikecilin, terus kita putar kayak gini. Oh iya, sip, bagus nih. Oke, S-nya kita geserkan lagi, nempel. F-nya juga kita geserkan lagi, jadi seolah-olah dia terbelah. Ini posisinya harus paling atas. Oke, gitu ya. Jadi versus kebesaran enggak ya? Mungkin ininya yang kurang besar ya. Oke, kita besarin dikit lagi lah. Seperti ini. Versusnya kurang ke tengah, mungkin kita select multiple. Agak susah ya kalau pakai ini, harus satu-satu nih. S-nya dulu, coba S-nya. Dan F-nya. Grup. Oke, seperti ini ya. Nah, sudah selesai. Sudah bikin atasnya, kita bikin tulisan bawahnya apa? Oh, di bagian ini ada tulisan sport. Oke, game on. Kampus Laga. Oke, kita tulis sport ya. Kita coba tulis sport pakai font yang tinggi. Kayaknya font yang tinggi itu namanya Anton ya. Anton, ini paling gampang. Font yang bagus banget buat desain futuristik, terus sporty, itu bagus banget pakai ini. Yang formal-formal bagus banget ya pakai ini. Kita tulis sport. Nah, kita besarkan ukurannya menjadi 48, kurang. Kita besarkan menjadi 72, kurang 88. Oke, kita coba. Oke, ini kita anggangkan lagi tulisannya biar dia memenuhi ini ya. Jadi untuk merenggangkan si tulisan kita cukup pakai ini ya. Ini nggak tahu apa namanya nih. Ini gambar yang T terus panah, terus ada letter spacing, ada line spacing. Kalau line spacing itu untuk spasinya dideketin atau dijauhin. Kalau letter spacing itu antara hurufnya dideketin atau dijauhin. Jadi aslinya dia seperti ini, pendek, tapi karena aku pengen dia biar penuh, jadi dia aku renggangin gitu ya. Oke, sudah selesai. Sudah selesai. Kita tulis di bawahnya game on ya. Tadi ada tulisan game on. Game on. Oke. Dia pakai ada bola-bolanya gitu. Nah, aku balik lagi ke ukuran semula. Tulis game. Agak besarin lagi dikit, sebesar pita ini ya. Terus aku akan tambahkan elemen shape-nya yang bentuknya oval kayak gini. Dia warnanya apa tadi ya? Warnanya putih. Oh, anakku sudah datang bermain. Udah pulang teh? Oh, jangan yang ini deh kayaknya. Pakai yang ini. Terus corner roundnya udah pulang. Udah
pulang. Siapa? Teteh. Oke. Lagi ngapain? Lagi bikin ini dulu ya, desain dulu ya. Terus melihatin. Liatin. Nah ini kita ubah, kecilin kayak gini. Ukurannya samain dengan tulisan game. Ami. Ya sebentar. Nah, aduh, jangan dipegang, tangan Ami jangan dipegang. Warnanya kita ubah jadi warna apa ini? Pink aja. Putih. Nah ini Ami. Mau liatin. Nih. sebentar, boleh ya di depan ya. Ami sebentar ya. Oke. Seperti ini, terus aku gambar tambahkan tulisan on-nya. On. Warnanya kita ubah. Kita ubah jadi Tosca. Oh, belum berubah. Kita ubah jadi Tosca. Kayak gini. Nah ini sebenarnya kalau misalkan kita pakai HP ini enak banget nih buat ngegeserin biar atas bawahnya tuh sama gitu. Ini atas bawahnya kurang sama, sedangkan kita harus bikinnya tuh sama nih. Oke, kayak gini. Terus kita tambahkan elemen bola. Apa tadi gambarnya? Game on. O dan N nya terpisah. Sorry, salah persepsi. Kita geserin ke sini, segini. On nya pakai tulisan yang ini. Hilang. Kita duplikat, tulis huruf N gini ya. Game on. Kita kasih elemen bola atau soccer gitu saja. Kalau bola nanti dia terlalu umum. Nah ini bolanya kita ambil yang ini, misalkan perkecil. Oke, bolanya ukurannya lebih kecil daripada ruangnya ya. Oke, game on. Sudah. Terus kita lihat lagi, ada tulisan bawahnya kampus Laga. Oke, kita buat bawahnya, kecilkan dulu, kampus Laga. Nah, di sini tulisannya dia sudah berganti menjadi yang futuristik. Jadi kita cari tulisan futuristik. Futuristik. Loh, tulisannya kok. Yang bagus itu yang sesuai dengan itu kayaknya HK modular. Oke. Tapi dia nggak bisa dimiringin ya. Harusnya bisa dimiringin ya. Jadi bukan HK modular ya. Akademi. Bukan. Oh ini. Kita cari yang sesuai.
di bold. Oke. Ini ukurannya kita kecilin, kita tulis. Nah ini fungsinya nih, yang A kecil A besar nih, yang ini itu adalah untuk membuat tulisan kecil semua atau besar semua. Ini aku mau tulisan besar semua ya. Kampus Laga. Terus ini dibuat apa namanya ini ya, ini ukuran kanan kirinya nih, lupa lagi namanya apa, dia harus sama gitu ya. Terus ini sudah di bold, ukurannya kayaknya kurang mepet ke atas, jadi kita atur lagi bagian line spacing ya gitu. Oke, Kampus Laga, dan dia di sana tadi ada ininya lagi, tulisannya di sini kan ya, di sekitar itu ya, Kampus Laga. Terus ada, coba kita kasih F lagi biar lebih tebal, warnanya putih lagi. Oke, gambarnya misalkan bola lagi, nah yang ini nih, karena dia ada gambar bolanya ya, apa gambar logonya, tapi kita pakai logo yang ini aja. Oke, kanan kirinya kita pasin dulu, kita samain dengan yang gambar di atasnya ya, Kampus Laga. Coba kita lihat. Oke, kayaknya ini perlu dibesarin ke sebelah kiri. Sudah selesai, tinggal tulis di bawahnya apa nih, di bawahnya adalah 25 November 2025 jam 10, kayak grup D. Kita tulis aja tanggalnya ya, misalkan November 25 2025. Kita rubah nih, kayaknya bukan pakai lakes karena dia nolnya kok ada begituan ya. Pakai ini ternyata ya. Kita rubah dulu ini juga jadi oke. Sudah, besarkan dikit lagi biar dia sama dengan huruf N. Oke. Ini 2025. Efeknya dihilangin aja deh. Oke, 2025. Jamnya jam 11. Nah, ini dia sudah membuat lewat garis ini ya, garis margin, tapi nggak apa-apa, yang penting dia tidak melewati garis yang di bawah ini nih, yang ini nih. Kalau dia melewati garis itu, maka dia nanti kepotong jam 11.00 WIB dan dia tidak di italic, dia dibesarkan gini, dikecilin lagi berarti tanggalannya ya. Kita kecilin lagi ukuran tanggalnya segini.
Oke, sip. Nah, udah semua. Terus kita tinggal bikin elemen gambar orangnya. Jadi karena di sini ini gambar orangnya banyak banget dan kita nggak punya, jadi aku pakai soccer player dari ilustrasi. Kayaknya aku udah ada deh. Nanti teman-teman tinggal cari ya soccer player yang bagian ilustrasi. Mana ya? Soccer player. Nah, aku pakai yang ini nih. Jadi si gambar ini aku buat dia jadi kanan dan kiri sisinya ya. Aku potong, aku masukkannya dulu ke belakang. Nah, seperti ini gitu. Oke, sebagian yang satunya lagi nah ini kita potong dulu bagian yang warna hijaunya biar tidak mengganggu. Segini, ini keturunan lagi gitu ya. Nah, nanti untuk menghilangkan gambar matanya aku akan pakai tools, terus pakai pen yang ini aku klik gambar warnanya, terus aku klik lagi gambar yang ini tambah dan warna-warni, ada gambar warna-warni terus ada tulisan, ada icon tambah, klik gambar suntikan, aku suntikan ke gambar muka si ini karakternya, jadi nanti dia akan menyesuaikan karakternya. Aku klik down. Oke, jadi aku besarkan ya. Nah, ini biar ke belakang, posisinya kita mundurkan karena dia tadi ada shadownya ya, jadi ada shadownya, jadi warnanya jadi agak kurang menyatu. Oke, salah. Karena bagian yang satu lagi, klik toolsnya, klik pennya, kita hapus gambar matanya. Oke, sudah selesai. Sudah selesai, tinggal kita tuliskan apa namanya itu, nama timnya ya. Tadi ada universitas apa gitunya, aku tulis di sini. Misalkan Arema. Salah. Arema Malang. Terus tulis lagi, ini kita miringin. Arema Malang. Jadi sebelah sini. Terus kita tulis Persib Bandung. Oke, udah selesai deh. Jadi seperti ini, Masya Allah. Dan nanti tinggal ditambahkan detail, karena tadi ada detailnya ya. Jadi si bagian garis ini nih, dia tuh ada detailnya. Kalau kita lihat teliti, ada gambar bulatnya gitu, kayak bikin lapangan. Nah, ini aku mau bikin lapangan ceritanya. Aku ubah warnanya jadi white. Terus aku klik gambar ini nih, yang garis ini aku klik yang ini, terus yang ininya aku ubah menjadi warna yang tidak ada warnanya. Salah tadi, warnanya harusnya white ini. Nah, begini, karena kayaknya tadi di sana tuh kalau kita perhatikan ada gambar lapangannya seperti ini, terus ada gambar bikin line-nya.
kita pakai shape ya, jangan pakai yang grafik, karena kalau pakai grafik dia nggak bisa diatur panjang pendeknya. Kalau pakai ini bisa diatur. Bawah, nah ini ke bawah kita besarin dulu ya, sama ya, miringnya sama dengan yang ini. Terus nah udah selesai, tambahin yang di sebelah sini, garisnya ke bawah. Gitu, posisinya kita ke belakangin, coba. Oke, juga sama, posisinya ke belakangin, terus ubah ini jadi seperti ini. Oke, ya selesai. Nah nanti yang sebelah sini juga silahkan ditambahin sendiri gitu ya. Masya Allah, barakallahu fikum, selamat mencoba teman-teman. Wah, 37 menit, berarti ini menghabiskan waktu setengah jam. Alhamdulillah, biiznillah.